Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu, kawan. Pagi hari ini kembali bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sudah bersyukur ya. Dan alhamdulillah kalau mungkin beberapa di antara kawan juga sudah melakukan perjalanan, semoga lancar ya. Semoga tidak ada jalur yang padat dan termasuk yang sedang menyiapkan, tidak ada yang tertinggal. Sudah hadir Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah bisa ketemu kembali Ustadz. Sehat ya Ustadz ya? Sehat walafiat, semangat. Ini kabar bahagia seperti yang kita bahas kemarin ya Ustadz ya. Iya. Karena rindu Al-Quran itu akan selalu diberi kabar bahagia gitu ya Ustadz. Iya, betul. Nah, ini masih memunculkan pertanyaan kembali Ustadz. Boleh kita perdalam kembali ya Ustadz ya pagi hari ini. Rindu dengan Al-Quran. Memang kenapa sih Ustadz manusia itu harus mempunyai rasa rindu itu Ustadz? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan, kembali kita menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun syukur kita ini tak mampu menggambarkan ya, kecuali kita hanya bersyukur saking banyaknya yang kita terima kebaikan Allah itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Kita juga berterima kasih pada Rasulullah, sang nabi kita yang telah menggiring, mengajak kita kepada kebaikan ini dengan baca sholawat Nabi. Nah kawan, mengapa pertanyaan Mbak Ayu tadi apa? Kenapa manusia itu harus mempunyai rasa rindu pada Al-Quran gitu ya Ustadz? Jadi rasa rindu itu kan sebagai salah satu bukti seseorang untuk cinta kepada sesuatu. Betul. Coba kalau Mbak Ayu nggak cinta sama radio ini, mosok subuh-subuh ke sini. Betul Ustaz. Oh iya ya Ustaz ya. Iya, sesimpel itu ya contohnya cinta Ustaz kepada ya. pekerjaannya di sini kan gitu ya. Betul. Ada mungkin orang yang nggak mau, mungkin ya. Ya berarti kalau kabeh mau ke sini semua lah ya gak muat tempatnya. betul. Itu gampang saja. Jadi kenapa kita harus cinta pada Al-Quran? Sebenarnya cinta pada Al-Quran itu tidak kok harus begitu ya. Iya. Tetapi karena manusia itu mengerti, merasakan, membuktikan, baik melalui dirinya sendiri atau melalui seseorang, bahwa mencintai Al-Quran itu luar biasa. Efek positifnya ya, nilai positifnya ketika di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Loh, cuma megang dan baca saja kok tidak. Lah kok apa gak eman sekali kita itu loh. Rumus hidup kita di mana? Wong baca Quran Bismillahirrahmanirrahim saja itu kan sekitar 20 huruf. Betul. Dikasih bonus oleh Allah kebaikan yang jumlahnya 20 kali 10. Kan tidak sedikit itu, kan banyak, dan Allah selalu berjanji Allah itu yudha'ifu liman yasha. Suka memberikan penghargaan kepada manusia di atas angka yang disebutkan tadi itu. Nah ini jadi sebenarnya bukan keharusan, tetapi sungguh manusia itu justru merasa memerlukan untuk cinta dengan Al-Quran, dan cinta itu nanti akan dibuktikan olehnya ya. Dan rasa cinta itu juga akan dibuktikan oleh Allah Ta'ala apa nikmatnya dan untungnya orang mencintai Al-Quran. Dia adalah seperti surat yang saya sebutkan kemarin ya,
Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Isra 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Jadi Quran itu yahdi, menunjukkan, ya, menunjukkan kepada manusia jalan yang baik, jalan yang lurus. Mungkinkah ada manusia kalau ditanya, maukah kau membaca tulisan ini? Tulisan ini adalah mengarahkan engkau kepada jalan yang baik, yang beruntung, yang bla 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 bla, positif lah. Ayo Mbak Ayu, kalau ada orang kita kasih tahu ini lu ada tulisan baik, Ya. kalau kita baca mengarahkan kita kepada kebaikan, keuntungan dan lain-lain. Kira-kira adakah manusia, enggak saya enggak mau baca itu. Rasanya kok ya mungkin ada, mungkin. Bukan jamaah dialog fajar, Ustaz. Iya, nah gitu ya. Iya, Ustaz. Jadi itulah logikanya di situ ya. Jadi pasti kalau orang kepingin mendapat petunjuk Allah, itu baca Quran. Kalau orang kepingin mendapat karomahnya, kemuliaannya, baca Quran. Kalau orang kepingin mendapat pahala, baca Quran. Kalau orang kepingin rahmatnya Allah yang ditampakkan di dunia berupa bahagia, ketenangan, kestabilan emosi, baca Quran. Tuh kurang apa? Kalau kita sebutkan nggak selesai subuh ini tentang bagaimana fadilahnya membaca Al-Quran atau keutamaannya cinta kepada Al-Quran itu nggak akan selesai. Nah jadi kalau siapa pengen baik baca Quran. Siapa pengen baik cinta Quran, cintanya diwujudkan dalam membaca boleh. Hanya memberikan Quran kepada orang lain boleh. Dalam bentuk membaca juga boleh. Dalam bentuk mengumpulkan guru-guru Al-Quran. Nah Mbak Ayu, Masya Allah. beberapa saat yang lalu kita undang guru Al-Quran dalam acara silaturahmi nasional di Masjid Istiqlal. Masya Allah. Kita merencanakan 3.000 orang. Yang hadir alhamdulillah semangat 10.000 orang. Masya Allah. Nah ini ya. Jadi ini ya saya menjadi ingat dengan apa yang sekarang kita bahas ini. Intinya mereka cinta dengan Al-Quran. Walaupun mereka guru-guru senior kami dari Sabang sampai Merauke, tapi jawaban mengapa Anda bersusah payah mengeluarkan uang sekian banyak, pesawat, macam-macam, cinta yang dijawab. Saya cinta dengan Al-Quran, kami ingin dicintai oleh Allah, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia ini. Jadi kalau kita ringkas kurang lebih seperti itu jawaban mereka. Nah cintanya itu dibuktikan dengan kehadirannya dan biaya yang dikeluarkan untuk hadir di tempat itu. Coba kawan, 10.000 orang. Jadi inilah salah satu bukti nyata kekuasaan Allah yang tadi dalam Isra itu, Al-Isra itu, ya kita mesti maknai, kita rindu dan cinta kepada Al-Quran itu bukan kebutuhan Allah, bukan kebutuhan Mbak Ayu, bukan kebutuhan radio ini, tapi justru cinta dan dekat dengan Al-Quran itu adalah kebutuhan kita sendiri karena kita ingin menjadi orang yang baik yang akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Mbak Ayu, kalau kita juga melihat bagaimana hiruk pikuknya orang, kalau di Istiqlal tadi 10.000 orang ya. Tapi kalau di Masjid Nabawi di Madinah ataupun masjid di Makkah Al-Mukarramah, rasanya nggak ada orang masuk masjid itu kecuali paling sedikit memutar tasbih yang bulat itu loh maksud saya. Tapi mayoritas mereka membaca Al-Quran. Nah, saya menjadi ingat kemarin tuh ada kawan kita kan yang bertanya, apakah membaca Quran di Masjidil Haram itu apa kemarin Mbak Ayu? Sama dengan berkomunikasi gitu ya Ustaz, dengan Allah gitu ya, sama dengan membaca surat kepada pengirimnya kan begitu ya. Itu pertanyaan yang canggih sekali itu. Coba nanti kawan, terutama penanya ini, datanglah ke Masjidil Haram nanti. Nek gak ro dalane tak terno. Saya juga siap Mbak Ayu ikut juga ya Ustaz ya. Ya Allah. Nggak pakai disuruh orang di sana. Saya nggak sekali Mbak Ayu.
meneliti orang-orang itu ya, ada di antaranya itu yang nggak bisa baca Quran. Iya. Nah, orang-orang luar itu diambungi Quran, diambungi dengan hidungnya itu. Iya. Karena kita tanya ternyata nggak dibaca karena ma'ana biqori, saya nggak bisa membaca Quran. Tapi dia mengatakan yuhibbu, ya, cinta Al-Quran terhadap Al-Quran ini. Saya menjadi menangis, ya Allah, terima kasih. Saya nggak sebodoh saya, ya. Iya. Tapi saya ditunjukkan olehmu, disuruh berterima kasih melihat orang itu loh nggak bisa baca Quran. Sedangkan kita walaupun sedikit bisa baca Al-Quran. Termasuk kalau misalkan begini Ustadz, saya baca Al-Quran nih Ustadz, ternyata di sebelah saya ini tidak sedang membaca Al-Quran ketika katakanlah di masjid gitu ya, entah di masjid Indonesia, di Masjidil Haram gitu. Nah ini bagaimana Ustadz? Apakah itu memunculkan apa ya Ustadz? Rasa sombong gitu Ustadz. Tadi kan kita ditunjukkan berterima kasih bisa membaca Al-Quran daripada sebelah tidak bisa lah. Kalau kondisi yang seperti ini bagaimana Ustadz Ali? Itu memang yang namanya makhluk yang bernama setan. Itu selalu menempel pada orang-orang yang berbuat baik. Apa tujuannya? Dia bagaimana supaya hati kita itu menjadi salah. Membaca Quran sudah benar kan? Sudah benar kan baca Quran itu sudah betul. Di Masjidil Haram pun betul. Di masjid di sini juga betul. Nah, tetapi setan nggak terima. Maka digodalah hati kita menjadi orang yang sombong. Karena di sebelah kita ada orang yang tidak sedang baca Quran, malah bermain game mamanya, ya kan? Itu, apakah hati kita ini masih tetap tunduk pada Allah ataukah tunduk dengan setan? Kalau tunduk dengan setan, oh bangsat kamu nggak seperti aku. Misalnya, saya kan menemukan kata-kata itu di Masjidil Haram pun ada. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kan berarti diuji. Lah kemudian saya mendengar pun diuji. Apakah saya bolo orang yang miso-miso itu? Apakah saya berbesti dengan yang lainnya? Itu juga ujian. Ya, mungkin kita bisa mengingatkan kepada orang tadi itu. Itu kan ujiannya. Nah, jadi kita tetap diminta oleh Allah santun. Semuanya mestinya membaca Quran. Kita juga membaca Quran, tapi ada orang yang main game di Masjidil Haram. Kita tetap diminta santun, ya, dengan cara yang arif dan bijaksana. Nah, maka kawan, tidak hanya di Makkah, tapi kalau di Makkah, tidak hanya di Makkah kita membaca Al-Quran dengan habis waktu kita untuk membaca Quran. Kita berhenti hanya minum dan makan, habis itu balik baca lagi. Nah, ini sering terjadi di antara kita itu yang tidak cermat ya, bahwa nah mereka-mereka yang suka membaca Al-Quran itu juga ada dorongan Mbak Ayu, ada penyemangat. Misalnya ya, itu yang namanya beribadah, sholat contohnya ya, itu dalam salah satu riwayat itu menerangkan siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya itu jauh lebih tinggi di luar dibanding di luar. Yaitu bernilai 100.000 kali lipat. Ya Mbak? Betul. Jadi kalau kita melihat itu bahkan orang lari-lari. Berebut. Ya, berebut untuk mendapatkan masjid. Nah itu karena ya dorongan itu, nggak apa-apa dorongannya itu di situ, tapi tetap lillahi ta'ala. Nggak usah dihitung Mbak Ayu. Oh iya. Nanti nggak cukup kalkulatornya ya Ustaz ya. Nanti nggak gitu Mbak Ayu ketemu saya sudah berapa tadi gitu. Waduh. Nanti saya jadinya sombong dong ya. Astagfirullah, iya itu. Saya dapat sudah 100 kali, Mbak kamu dapat berapa? 50. Luas. Ditanya lah itu. Astagfirullahaladzim. Itu godaan juga. Iya. Jadi sholat itu 100.000 kali ya, pahalanya lebih besar. Nah, orang-orang atau kita atau jamaah itu juga kepingin baca Al-Quran di situ, yang berharap di situ dikasih pahala oleh Allah, kemuliaan oleh Allah jauh lebih besar dibanding di luar Masjidil Haram. Jadi tidak bersalah kita kalau membaca Al-Quran, ya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, di Masjidil Haram. Kenapa salah? Tidak. Ya semakin luar biasa lah. Jadi Jadi cinta dengan Al-Quran itu memang harus digesek-gesek sehingga kita menimbulkan cinta dengan Al-Quran dengan berbagai macam
membaca janji Allah dalam Al-Quran, termasuk Al-Isra ayat 9 tadi itu salah satu aja. Jadi masih terlalu banyak kalau kita jelaskan ya. Maka jadi kawan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli Quran, ahlil Quran, Mbak Ayu ya, dunia dan hari akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hatinya lembut begitu Ustadz ya, selalu merindukan Al-Quran. Amin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ali, semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kawan, demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurfalah.or.id.